هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu masa, di negeri Madian, dua wanita tengah menambatkan ternak mereka. Tak jauh dari keduanya, sebuah sumber air yang dikerumuni para pengembala. Dengan sabar, dua wanita itu menunggu sumber air sepi dari pengembala pria. Safura atau Safuria adalah satu dari dua wanita itu. Sementara satu wanita yang bersamanya adalah sang kakak yang bernama Layya. Kisah keduanya diabadikan di dalam Al-Quran karena keifahan mereka sebagai wanita. Ifah yaitu penjagaan diri atau memiliki sifat yang sangat pemalu. Baik Safura dan Layya memiliki sifat yang sangat pemalu sehingga enggan berikhtilat atau bercampur baur dengan para pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan keduanya. Tatkala Musa sampai di sebuah sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekelompok orang yang sedang memberi minum ternak mereka, dan dia mendapati di belakang mereka dua wanita yang sedang berusaha menghambat ternak mereka supaya tidak maju ke mata air. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Nabi Musa kala itu tengah dalam perjalanan hijrah dari negeri Mesir. Beliau belum diutus menjadi nabi dan tengah pergi menyelamatkan diri. Saat beristirahat dalam perjalanannya yang tanpa bekal itu, Nabi Musa melihat dua wanita yang melarang ternak-ternak mereka untuk minum. Nabi Musa pun mendatangi keduanya dan bertanya, "Apa maksud kalian berdua dengan menghalang-halangi hewan ternak yang mau minum itu?" Safura dan Layya menjawab, "Kami tidak memberi minum ternak kami sampai para pengembala itu memulangkan ternak mereka, sementara sang ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia." Nabi Musa pun kemudian menolong kedua wanita itu dengan mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber mata air. Dengannya, ternak-ternak itu pun bisa minum sepuasnya. Setelah itu, Nabi Musa mengarahkan ternak agar kembali digiring dua wanita tersebut. Tanpa bicara, Nabi Musa kemudian pergi dan mencari tempat teduh untuk beristirahat. Safura dan Layya begitu gembira karena dapat pulang ke rumah lebih cepat. Ternak-ternak mereka telah segar dan kembali ke kandang. Biasanya mereka pulang sangat sore karena harus menunggu sumber air yang sepi dari pengembala pria karena mereka adalah wanita yang sangat pemalu. Jika kakaknya Layya tidak merasa momen itu spesial, Safura justru sebaliknya. Si adik bungsu rupanya sangat tersentuh dengan bantuan Nabi Musa. Inilah jodoh yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sang Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu tiba di rumah, Safura sangat bersemangat menceritakan sosok pria yang membantunya. Ia segera menceritakan kepada sang ayah dan berharap ayahnya membalas budi pria asing yang menolongnya tersebut. "Wahai ayahanda, jadikanlah dia orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa ayah pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Ada yang menyebutkan bahwa ayah dua wanita itu adalah Nabi Syuaib. Namun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa masa pengutusan Nabi Syuaib dan Nabi Musa berjarak sangat lama dan tak mungkin bertemu. Riwayat lain menyebutkan ayah si wanita adalah pria soleh dari negeri Madian yang bernama Yasrun atau Yasra atau Sabrun. Mendengar penjelasan putrinya, Yasra pun bertanya, "Apa yang kau ketahui tentangnya?" Safura pun menjawab, dia sendirian mengangkat batu yang baru bisa diangkat oleh 10 orang. Saat berada di sumber air tadi, Nabi Musa memang sempat mengangkat batu yang menutup mata air. Batu itu sangatlah besar, sehingga orang-orang tak sanggup mengangkatnya.
Namun Nabi Musa dengan mudahnya memindahkan batu besar itu. Ternyata saat itu Safura melihatnya. Ayahnya pun setuju untuk mempekerjakan Nabi Musa. Ia kemudian meminta Safura untuk memanggil si pria penolong yang dimaksud putrinya. Safura bergegas mencari pria yang tadi menolongnya dan membuatnya terpesona. Ketika di hadapan Nabi Musa, Safura pun berjalan malu-malu dan menutup wajah dengan lengan jubahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 25. Kemudian datanglah salah satu dari kedua wanita tadi kepada Musa, yang dia berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk membalas kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Berjalanlah Safura dan Nabi Musa ke rumah Yasra. Jarak antara mata air dan rumahnya sekitar 3 mil. Safura berjalan terlebih dahulu agar Nabi Musa berjalan jauh di belakangnya. Namun kemudian Nabi Musa takut terfitnah jika melihat wanita di hadapannya. Sang Nabi lantas berkata, "Berjalanlah di belakangku. Kalau aku menjauh dari jalan yang seharusnya, lemparkanlah kerikil kepadaku, agar aku mengetahui jalan yang benar dan bisa mengambil arah dengannya." Riwayat lain menyebutkan, Nabi Musa berkata kepada Safura, "Berjalanlah di belakangku. Aku ini laki-laki Ibrani, tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan kepadaku jalan ke kanan atau ke kiri." Demikianlah keduanya berjalan tanpa berduaan dan jauh dari fitnah hingga tiba di tempat tujuan. Di sana sang ayah Yasra sudah siap menyambut pria yang dielu-elukan putrinya. Sambutan hangat diterima Nabi Musa meski statusnya sebagai pria asing yang tak diketahui asal-muasalnya. Nabi Musa pun kemudian mengenalkan diri dan mengisahkan ringkas apa yang ia alami. Nabiullah menceritakan kisahnya di Mesir dan alasannya berhijrah sehingga singgah di negeri Madian. Betapa bahagianya Nabi Musa ketika Yasra berkata, "Janganlah engkau takut, karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Selanjutnya, makanan lezat pun kemudian dihidangkan kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa menolaknya karena ia tak mengharapkan imbalan apapun dari bantuannya, yaitu memberi minum ternak. Padahal saat itu, Nabi Musa amat sangat lapar. Beliau pergi dari Mesir tanpa bekal apapun selama perjalanan kaki hingga di Madian, yaitu wilayah antara Yordania dan Palestina. Sang Nabi hanya makan sayur dan dedaunan. Kelelahannya jelas tampak dari penampilan sang Nabi Bani Israel tersebut. Yasra pun makin kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Ia pun berkata kepada Nabi Musa bahwa hidangan tersebut bukanlah upah, melainkan jamuan untuk memuliakan tamu. Nabi Musa pun akhirnya bersedia menyantap jamuan yang dihidangkan. Setelah bercakap-cakap, ayah Safura pun kemudian berkata kepada Nabi Musa, di mana percakapan tersebut tercatat di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 27. "Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini, atas dasar engkau bersedia bekerja kepadaku selama 8 tahun. Apabila engkau menyempurnakannya menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatimu, dan engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Masya Allah, kisah Safura dan Nabiullah Musa alaihissalam begitu indah. Nabi Musa menerima tawaran itu dan menikahi Safura. Selama 10 tahun, Nabi Musa pun tinggal di negeri Madian. Keduanya hidup bahagia dan dikaruniai keturunan. Kelak ketika masa nubuah hampir tiba, Nabi Musa membawa serta keluarga barunya, yakni istri tercinta Safura dan anak-anaknya ke kampung halaman Musa di negeri Kenanah. Di tengah perjalanan nanti, ketika Nabi Musa hendak mencari api untuk Safura dan anak-anaknya, Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali. Masya Allah, sungguh kisah Safura sang wanita Ifah yang begitu pemalu, begitu indah. Wanita baik selalu mendapatkan jodoh yang baik. Kesalehan Safura membawanya kepada jodoh terbaiknya, yaitu
dinikahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.